Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa. Pada kali ini kita akan melihat video dari jurnalis Tempo ya di program Bocor Halus Politik. Nah, di sini tema yang akan kami fokuskan adalah tentang Hasan Nasbi dan bagaimana pihak dari kepresidenan menanggapi kasus ini. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau Hasan Nasbi ini sudah membuat beberapa kali blunder sehingga kepercayaan publik kepada pemerintahan atas dasar dari keteledoran Hasan Nasbi ini menjadi berkurang kepada pemerintahan Prabowo. Nah, yang menariknya adalah baru beberapa jam belakangan ini ada sesuatu yang sebenarnya sudah dikatakan oleh Bocor Halus Politik jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu pada video ini muncul pada tanggal 12 April atau hari Sabtu kemarin, jadi kurang lebih seminggu sebelumnya ya. Mereka mendapatkan informasi yang sangat akurat yang ternyata itu betul-betul terjadi pada kemarin kalau nggak salah. Itu ada perubahan dalam segi juru bicara dari presiden. Sangat menarik sekali dan kalau kita lihat luar biasa sekali ini Bocor Halus Politik. Berarti memang informasi yang disampaikannya betul-betul akurat dan bukan sembarangan. Karena kalau bukan orang dalam yang memberikan informasi, sepertinya hal ini tidak akan sampai ke khalayak umum ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Setelah berbagai kegaduhan ini dan kemudian Presiden sampai memberikan klarifikasi, ini KKK ini mau diapain, Sin? Nah, Pramca, jadi kan harus dilihat dulu ya bahwa kantor komunikasi kepresiden ini sudah ada di era Jokowi. Artinya dia adalah barang dari pemerintahnya Jokowi, begitu ya. Tugasnya adalah mengkoordinasi komunikasi di pemerintahan dan istana, begitu seharusnya. Tapi telat banget ya. Bentuk KKK itu menjelang pemerintahnya berakhir ya. Di akhir masa jabatan. Persiapan lah supaya bisa naruh orangnya. Oke. Jadi Hasan Nasbi ini orangnya Jokowi. Bisa dilihat track recordnya kan. Oke. Gitu. Dan detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Yang ditulis oleh Hussein. Ya, dan kita juga mendapatkan informasi ya bahwa Hasan Nasbi ini karena bukan orangnya Prabowo, ya. Dan walaupun dipertahankan ya oleh Prabowo ya, begitu Prabowo memulai pemerintahnya, dia tidak punya akses ke istana, ke Prabowo sendiri. Betul. Dan ini mengakibatkan KKK menjadi tidak efektif karena mereka tidak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran seorang presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Jadi Hasan tuh ang gitu kan. Kalau marketing tuh nggak tahu product knowledge gitu. Betul. Bingung juga dia. Ya, karena kami juga sudah ketemu dengan beberapa ya mantan jubir dari zamannya bahkan Habibie ya, gitu. Terus juga sampai zamannya Jokowi gitu. Dan memang seorang jubir itu harus punya kedekatan dengan presiden. Dia harus mengetahui isi kepala presiden. Sehingga ketika dia memberikan penjelasan, message-nya itu deliver. Betul, dan harus ya di samping presiden dalam setiap rapat-rapat harus ikut biar tahu kemana nih arahnya program ataupun hasil rapat, dan nanti diseminasi dalam dalam komunikasi publiknya seperti apa. Bahasanya itu 24 jam harus menempel dengan presiden gitu ya. Betul. Nah, tapi kemudian ada perubahan juga ya, Cak ya, kalau nggak salah ya, di KKK ya, atau dalam kejurubicaraan presiden ini. Betul ya. Nanti ya setelah Prabowo menyampaikan bahwa ya ada kesalahan kami gitu ya, itu nanti juru bicara utama akan dialihkan ke Mensesnek, yakni Prasetyo Hadi. Betul. Lalu di bawah Prasetyo Hadi akan ada jubir-jubir lainnya. Per bidang itu berbeda-beda. Satgas ya. Nah, ya nanti akan terbentuk juga Satgas Komunikasi yang bentuknya itu ad hoc gitu ya. Jadi dibentuk langsung oleh presiden gitu, tapi dikoordinasikan di bawah Mensesnek. Dan nanti Kikik kepala kantor kepresidenan itu akan mengurusi, kalau kemarin kan eksternal ya. Iya, jadi mengkoordinasi aja lagi. Iya, nanti KKK akan mengkoordinasikan isu-isu di lintas kementerian. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada KSP bukan? Betul. Justru kan ini humas internal. Justru kan kedeputian 5-nya KSP ditarik, Pram. Jadi kebentuk Kikik ini. Oke. Dan juga ini, Pram, yang menjadi kritikan para pejabat di istana, bahwa selama ini di kantor komunikasi presiden itu ada juru bicara kan. Tapi dia melabelkan dirinya ini sebagai
wow gitu kan. Jadi sebagai jubir presiden begitu. Padahal bukan kan. Padahal kan selaku jubir presiden adalah Hasan begitu. Tapi ada beberapa itu dan bahkan menyebut dirinya sebagai Bang Jubir gitu. Oh iya, siapa Bang Buzzer padahal dia. Tapi katanya itu mau dievaluasi sih. Oh, itu wajib dievaluasi. Jadi kakak itu mau dirampingkan katanya. Betul. Dikurangi orangnya. Tapi yang menarik juga soal kantor komunikasi presiden Ini itu. dari partai itu bukan sih? Dari mana? Mawar-mawar bukan sih? Partai 0, itu kan. Nggak ada koma di berapa ya bro? Mawar-mawar. Tapi kan mau menjadi partai terbuka gitu. Oh, iya. Deklarasinya nanti di Solo Oh. gitu ya. TBK mah di Bursa Efek aja. Sama kayak Tempo TBK. Betul. Setara dong kita dengan partai. setara. Nah, berarti nasib Hasan Nasbi gimana dong di sini? Bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Oh, oke. Ya, itulah tadi informasi yang disampaikan oleh Bocor Halus Politik ya, di mana bisa dikatakan apa yang disampaikannya ternyata hari ini terbukti, di mana bisa dikatakan Mensesnek Prasetyo Hadi itu dibilang secara resmi ya tidak, tapi memang banyak media yang menyimpulkan atau memberitakan bahwa dirinya adalah sekarang ditunjuk menjadi juru bicara dari presiden. Nah, hal ini memang sangat menarik karena selama ini yang dikenal adalah bila bicara untuk mendapatkan informasi dari istana, itu pasti yang dicari Hasan Nasbi. Namun seperti yang dikatakan oleh Bocor Halus Politik tadi, dan akhirnya kita ketahui semua bersama, ternyata Hasan Nasbi tidak lagi menjadi jubir utama atau mungkin tidak jadi jubir sama sekali, ya kita tidak tahu ya. Kita ikuti perkembangannya aja. Itu digantikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Nah, hal ini menjadi sangat menarik karena memang informasi yang disampaikan oleh Bocor Halus Politik ini jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 12 April 2025 atau seminggu sebelum akhirnya berita bahwa Mensesnek Prasetyo Hadi ini ditunjuk menjadi jubir presiden. Nah, yang menariknya adalah tentu pertanyaan bagaimana dengan nasib Hasan Nasbi gitu. Ada yang mengatakan atau gencar kabar tersiar bahwa dirinya Hasan Nasbi ini akan mundur dari kantor kepala kepresidenan. Nah, kita tunggu saja bagaimana tepatnya, apakah memang dia mundur dan tidak lagi berada di kabinet, atau memang dia mundur tapi memang dipindahkan posisinya. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang sepertinya inilah yang dikehendaki oleh masyarakat ya. Karena tentu saja rakyat ini ingin mendapatkan informasi yang nyaman, yang enak didengar, sehingga kontak batin ya antara rakyat dan juga pemerintahan ini menyatu dan tidak terpisah. Karena memang Hasan Nasbi ini seperti kita tahu, bahkan presiden sendiri mengatakan bahwa dia teledor, sehingga kadang-kadang kerap kali bukannya membuat sejuk, tapi malah membuat jarak antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi keputusan untuk menunjuk Mensesnek ini bisa dikatakan ya untuk sementara ini cukup melegakan ya. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Apakah dia juga akan menciptakan blunder atau justru Mensesnek Prasetyo Hadi ini akan seperti jubir-jubir presiden sebelumnya gitu. Di mana seorang jubir itu memberikan informasi yang cukup adem, yang nyaman di masyarakat, yang membuat masyarakat tenang, bahagia, dipimpin oleh seorang pemerintahan yang diwakili oleh beliau dalam hal bicara. Nah, berbeda halnya ketika masa-masa awal Prabowo atau di akhir Jokowi, di mana Hasan Nasbi ini ditunjuk sebagai jubir dari presiden atau kantor kepala dari BCO. Karena memang beliau selain daripada berbicara, itu jari-jarinya juga kadang-kadang cukup menyakitkan ya. Seperti kita tahu pada beberapa waktu yang lalu beliau men-tweet tentang masalah RUU TNI yang pada akhirnya dihapus. Dan ini juga kita tahunya dari Bocor Halus Politik ya. Jadi memang dikatakan bila memang teman-teman ini kerap kali melihat YouTube, Bung Hasan Nasbi ini sudah sering kali datang ke podcast itu berbicara tentang hal ini, di mana beliau mengatakan bahkan Hasan Nasbi ini memiliki rencana untuk menjalankan proyek cognitive warfare ya. Ya bisa dikatakan intinya sih ingin menangkis semua serangan-serangan yang ditujukan kepada kantor presiden, atau bisa jadi menangkis untuk dirinya sendiri gitu. Namun sepertinya apa yang dikatakannya ini tidak laku, atau mungkin ya sengaja dipendam untuk jalan kemudian, kita tidak tahu. Namun hal ini cukup mengkhawatirkan karena
dikhawatirkan bila memang cognitive warfare ini dijalankan, ya bisa dikatakan mungkin persepsi dari masyarakat itu perang cyber ya, perang antara tweet atau apapun. Ini justru bukan menciptakan suatu kenyamanan dalam berpolitik, namun bisa dikatakan semakin gaduh. Atau mungkin juga bisa jadi rencana beliau inilah yang menjadikan Hasan Hasbi ini pada akhirnya tidak lagi dipakai oleh istana. Ya kita tidak tahu, kita lihat saja ke depannya bagaimana. Jadi sampai di Sunudairan Project, bila memang teman-teman ada yang ingin sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.